Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, dalam seri Prakalkulus. Pada episode pertama, saya sudah membahas himpunan dan keanggotaannya. Nah, dalam episode kedua ini, kita akan membahas operasi pada himpunan. Salah satu operasi yang bisa kita terapkan pada himpunan adalah operasi komplement. Diberikan suatu himpunan A pada suatu himpunan semesta S, komplement dari A adalah himpunan semua anggota S yang bukan merupakan anggota A. Ditulis dengan notasi seperti ini. A komplement sama dengan himpunan semua X di S, sedemikian sehingga X bukan anggota A. Nah, ada satu diagram yang bisa mengilustrasikan himpunan komplement ini dan juga untuk operasi lainnya nanti yaitu diagram Venn. Diagram Venn untuk komplement kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita memiliki himpunan A yang beranggotakan sejumlah titik, sejumlah di sini bisa saja tak terhingga, ini hanya ilustrasi saja, maka A komplement adalah himpunan titik-titik yang bukan anggota A yang digambarkan di sini berada di luar lingkaran yang menyatakan himpunan A. Nah, sebagai contoh, di sini contohnya adalah bilangan real. Jika A adalah himpunan bilangan real X, sedemikian sehingga X pangkat 3 min 5X tambah 3 lebih besar daripada 0, maka komplementnya adalah himpunan semua bilangan real X, sedemikian sehingga X pangkat 3 min 5X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, operasi lainnya yang bisa kita lakukan pada himpunan adalah irisan dan gabungan. Diberikan dua himpunan A dan B pada suatu himpunan semesta S, kita dapat melakukan operasi irisan, yaitu untuk menghasilkan himpunan A iris B yang anggotanya adalah semua titik di S sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Lalu kita juga dapat melakukan operasi gabungan yang anggotanya adalah semua titik di S sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Nah, perhatikan yang satu menggunakan kata dan, yang satu lagi menggunakan kata atau. Apa bedanya? Bedanya untuk A iris B, X ada di himpunan itu apabila dua persyaratan dipenuhi sekaligus. Sedangkan untuk menjadi anggota A gabung B, cukup salah satu persyaratan apakah X anggota A atau X anggota B dipenuhi. Kalau dua-duanya dipenuhi, tentu X merupakan anggota A gabung B juga. Nah, untuk ilustrasinya dengan diagram Venn adalah seperti ini. Bila A adalah himpunan yang dinyatakan dengan cakram di sebelah kiri dan B di sebelah kanan, maka A iris B dalam hal ini adalah himpunan semua titik yang berada di daerah yang diarsir itu. Saya sebut daerah tapi sebetulnya ini hanya ilustrasi. Jadi kalau ada X yang merupakan anggota A dan sekaligus anggota B, maka X tersebut akan berada di situ. Nah, untuk gabungan, sekarang kalau X ada di A tetapi bukan anggota B, maka dia termasuk anggota A gabung B. Demikian juga X yang berada di situ, yaitu ketika X merupakan anggota A dan sekaligus merupakan anggota B. Atau ketika X merupakan anggota B tetapi bukan anggota A. Tiga kemungkinan ini semuanya termasuk dalam himpunan A gabung B. Nah, sebagai contoh, saya berikan di sini himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Lalu A adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan B adalah himpunan bilangan 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka dengan menggunakan diagram Venn, kita memiliki gambar seperti ini.
bilangan 1 dan 4 merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota B. Sementara 2, 3, dan 5 merupakan anggota A dan juga anggota B. Lalu 7 dan 11 merupakan anggota B tetapi bukan anggota A. Maka A iris B adalah himpunan bilangan 2, 3, dan 5. Sementara A gabung B adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Jadi secara umum A iris B menjadi himpunan yang anggotanya lebih sedikit dibandingkan dengan anggota A sendiri maupun dengan anggota B. Sementara himpunan A gabung B merupakan himpunan yang anggotanya lebih banyak dibandingkan dengan anggota himpunan A atau himpunan B. Secara umum demikian. Nah, ada satu contoh lagi yang saya berikan di sini, sedikit rumit kalau dibaca, tetapi sebetulnya ini nanti Anda akan jumpai lagi ketika kita membahas pertaksamaan dalam satu variabel. Nah, di sini diketahui himpunan I1, himpunan bilangan X yang lebih kecil daripada 1, di situ dituliskan juga lebih besar daripada minus hingga untuk kelengkapan saja, tetapi bisa diucapkan sebagai himpunan bilangan yang lebih kecil daripada 1. Kemudian I2, himpunan bilangan di antara 1 dan 3, termasuk 1 dan 3. Lalu himpunan I3, anggotanya adalah semua bilangan X yang lebih besar daripada 3. Lalu himpunan J1, semua bilangan yang lebih kecil daripada 5. J2, semua bilangan yang lebih kecil daripada 7/3. Dan J3, semua bilangan yang lebih besar daripada 5. Tentukan I1 iris J1, dan sebutlah itu H1. Lalu I2 iris J2, sebutlah itu H2. Dan I3 iris J3, sebutlah itu H3. Lalu terakhir tentukan himpunan H yang merupakan gabungan dari H1, H2, dan H3. Oke, kita jawab satu persatu. Nah, untuk yang pertama, I1 iris J1. Ada bilangan 1 dan 5 di sebelah kanannya. Nah, I1 itu himpunan semua bilangan dari 1 ke kiri begitu ya. Sementara J1 himpunan semua bilangan dari 5 ke kiri. Jadi irisannya apa? Irisannya adalah himpunan bilangan yang lebih kecil daripada 1. Karena ingat, untuk menjadi anggota I1 iris J1, X harus merupakan anggota I1 dan juga anggota J1. Oke, yang berikutnya kita jawab I2 iris J2. Di sini ada bilangan 1, 3, dan kemudian 7/3 yang sama dengan 2/3, jadi kira-kira di sana. Nah, I2 itu semua bilangan di antara 1 dan 3 termasuk 1 dan 3. Lalu J2 bilangan yang lebih kecil daripada 7/3, jadi dari 7/3 ke kiri. Maka irisannya adalah bilangan di antara 1 dan 7/3 termasuk 1. Itu H2. Untuk H3, I3 bilangan yang lebih besar daripada 3. Kemudian J3 bilangan yang lebih besar daripada 5. Jadi 3 ke kanan itu anggota I3, 5 ke kanan itu anggota J3. Irisannya adalah himpunan semua bilangan yang lebih besar daripada 5. Oke, sekarang kita akan menjawab bagian terakhir D yang menggunakan hasil sebelumnya, di mana kita sudah tahu H1, H2, dan H3, dan kita ingin menggabungkan ketiga himpunan itu. Sekali lagi kita gunakan garis bilangan. Ada bilangan 1, ada bilangan 7/3, dan ada bilangan 5. H1 itu 1 ke kiri, H2 7/3 sampai 1, satunya termasuk. Kemudian H3 5 ke kanan. Jadi gabungannya itu minimal merupakan anggota salah satu dari ketiga himpunan ini. Nah, bila kita lihat gambar tadi, maka hasilnya adalah himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga
X lebih kecil daripada 7/3 atau X lebih besar daripada 5. Di sini kita menggunakan kata atau ya, bukan dan, karena tidak mungkin ada bilangan yang lebih kecil daripada 7/3 dan lebih besar daripada 5. Kalau Anda tulis dan di situ, maka himpunan itu menjadi himpunan kosong. Himpunan H bukan himpunan kosong, tetapi semua bilangan yang berada di sebelah kiri 7/3 atau berada di sebelah kanan 5. Baik, saya berhenti di sini dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya membahas sesuatu yang berbeda. Sampai jumpa di episode ketiga. Salam.